Hari Minggu Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Belum semua lambaikan tangannya, katakan Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita yang hadir beribadah di tempat ini adalah orang-orang yang rindu menyembah Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kita akan sama-sama menyembah nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Berikan saya ajak kita semua Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Untuk kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan ini Tuhan. Minggu depan kami akan memasuki bulan yang baru. Terima kasih untuk perkenanan penyertaan Tuhan di hidup kami yang kami rasakan. Hari ini kami mau datang menyembah-Mu yang kudus Tuhan. Ada seberapa banyak kami yang hadir hari ini Bapa yang baik. Biar kiranya kami tahu Tuhan bahwa Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Urapi kami semua Tuhan dengan kuasa hadirat-Mu. Setiap kami yang datang dalam segala keadaan, baik itu sakit, penyakit Tuhan, segala pergumulan hidup kami, apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam hadirat-Nya Tuhan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima kelepasan, dan tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan. Semua kami dilawat oleh kuasa-Nya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Kita yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita katakan pujian kita kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia.
kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap musim yang boleh kami lalui di hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hidup kami. Lebih lagi ya Tuhan, kami mau terus bersyukur kepadamu, menaikkan pujian kami lewat suara kami Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya layak bagi-Mu, Raja di atas segala raja, Allah yang agung, yang kepadanya kami terus berharap, yang kepadanya kami terus menyembah. Demi nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian, amin, katakan bersama. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan.
kami bersyukur ya Allah. Punya Allah yang begitu ajaib bagi kami. Sebab perkara yang tidak mungkin bagi kami Tuhan, Engkau jadikan mungkin karena keajaiban-Mu. Apa yang orang tidak sangkakan akan kami nikmati, Allah sediakan bagi kami. Apa yang orang tidak pikirkan bahwa Allah melakukan perkara besar, Engkau menjadikannya dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Kami percaya oleh karena perkenanan Allah saja, oleh karena kasih karunia Allah saja, oleh karena penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, menikmati segala berkat Tuhan. Kami bersyukur buat gereja-Mu yang boleh ada di Sigotom ini Tuhan. Kau memberkati gereja-Mu menjadi berkat bagi negeri Sigotom. Kau memberkati gereja-Mu Tuhan untuk menjadi pendoa bagi negeri Sigotom. Kau memberkati gereja-Mu dengan segala rancangan dan rencana gereja-Mu. Kau Tuhan yang turut bekerja. Kau Tuhan yang terus bekerja, memberikan pertumbuhan yang sehat bagi seluruh jemaat yang ada bersama kami Tuhan. Engkau Allah yang terus bekerja. Engkau Allah yang terus bekerja bersama dengan kami. Jadikan Tuhan seluruh umat-Mu Tuhan menjadi milik kesayangan-Mu, yang mendapatkan perkenanan atas Tuhan, yang menguduskan dan menyucikan hidup kami, melayakkan kami masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Ya Rabbi, sebab Engkau Allah yang sangat kudus. Kekudusan-Mu Tuhan memberkati seluruh jemaat yang Kau percayakan kami layak, bahkan gereja-Mu. Berkati pemerintah kami Tuhan Yesus Indonesia. Kau memberkati juga Tuhan Yesus para pemimpin kami di gereja Betel Indonesia. Secara khusus hamba-Mu yang saat ini ada bersama kami, yang menjadi pemimpin dan gembala di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Engkau menaruh tangan-Mu yang penuh kuasa, menaruhkan urapan baru, minyak baru, penyertaan yang luar biasa dan visi yang kuat yang daripada Tuhan. Kesabaran yang luar biasa Tuhan taruh bagi hamba-Mu, sehingga dengan pengurapan-Mu Tuhan, hamba-Mu memiliki kekuatan yang daripada Tuhan untuk mengembalakan seluruh jemaat. Ya Rabbi, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Hari ini kami berdoa, Kau melawat setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan yang tidak hadir hari ini Tuhan. Kau juga melawat mereka dengan kuasa yang tidak terbatas, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kami berdoa jamaah Tuhan, sehingga mereka dikuatkan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka dibebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa Tuhan, buat para orang tua kami yang bersama dengan kami di masa tuanya. Kami terus berdoa bagi mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk tetap ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati Opung Yuda Boru Tuhan. Kalau hari ini hamba-Mu masih kurang sehat, Tuhan kami berdoa Bapa, hari ini taruh tangan-Mu yang penuh kuasa atas tubuhnya, dari ujung rambut hingga ujung kakinya mengalir darah dan bilur-bilur-Mu, memulihkan segala peredaran darah, segala sendi dan otot. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah, sembuhkan, pulihkan hidupnya Tuhan. Kami berdoa buat anak kami Tuhan Ferdinand. Kalau anak kami ini semalam sudah wisuda Bapa, kami bersyukur ya
di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat cinta Tuhan yang luar biasa bagi anak kami ini. Kami bersyukur buat cinta Tuhan yang luar biasa bagi keluarga ini. Sebab apa yang tidak pernah kami pikirkan dan bayangkan, Allahku Engkau menyediakan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mengingat perjalanan anak kami ini dalam pendidikan, betapa cinta Tuhan yang luar biasa yang memampukan hamba-Mu. Betapa cinta Tuhan yang luar biasa yang menyertai Tuhan anak kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat orang tuanya, Tuhan memberikan kekuatan senantiasa, kesehatan untuk terus membimbing anak-anaknya. Terima kasih Bapak. Kalau besok hari Selasa Tuhan, anak kami ini akan berangkat ke Jakarta kembali ke pekerjaan yang Allah sudah anugerahkan kepadanya. Kau menyertai dia Tuhan, tibakan di Jakarta dalam keadaan sehat. Mampukan dia Tuhan untuk boleh ada dalam pekerjaan yang semakin baik, semakin tinggi dan semakin tinggi lagi Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat anak kami ini. Terima kasih Bapak. Di kesempatan ini berkati juga anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan dimanapun mereka berada Tuhan. Jadikan mereka anak-anak panah di tangan pahlawan yang benar-benar siap dan kuat untuk membawa keberhasilan, keberuntungan, kejayaan seperti yang Allah jamin dalam setiap anak orang percaya. Berkati mereka Tuhan yang di perantauan, yang belum dapat kerja Tuhan. Engkau memberikan jalan-jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Engkau Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Teruslah ada di tengah-tengah ibadah kami. Urapi ibadah kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siap memuji Tuhan, jemaat Tuhan terkasih, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh kasih salam kiri kanannya, katakan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kami datang Tuhan membawa syukur kami karena kasih-Mu besar di hidup kami. Mari bertepuk tangan bersama Bapak Ibu Saudara terkasih. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tangannya bersama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Lagi sama-sama kita katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulih. Bolehkah angkat tangannya bersama? Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau. Lagi katakan sama-sama kepada Tuhan. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu,
syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau lagi cuma Tuhan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Hidup yang Dia beri kini hanyalah untuknya kita persembahkan, katakan amin. Yang diberkati Tuhan, yang melimpah-limpah merasakan berkat Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Kita naikkan lagi pujian kita kepada Tuhan. Kasih setiamu nyata di hidup kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan. Kita nyatakan sama-sama umat Tuhan terkasih. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup
Tuhan terkasih. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Tak pernah ku pikirkan, sungguh kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami, tetapi kami ada oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan
yang Kau berikan kepada kami sungguh ajaib dan luar biasa. Ada banyak hal yang kami sudah lalui dalam hidup ini. Tapi kalau kami bisa sampai hari ini dan kami boleh masih berdiri sampai hari ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan berkati kami hari ini dengan kerinduan yang begitu besar untuk kami boleh dekat dan terus dekat dengan Tuhan. Bahkan dari kebenaran firman-Mu yang hari ini kami mau dengar ya Tuhan. Biarlah juga firman ini akan memberikan motivasi yang baru bagi setiap kami. Sehingga dengan firman Tuhan ini kami punya kerinduan yang lebih dalam lagi, untuk kami boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami lebih lagi mengenal akan kasih karunia Tuhan. Kami akan lebih mengenal lagi akan kebaikan demi kebaikan Tuhan yang Engkau akan nyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini. Tidak satu pun di antara kami yang pulang dengan kekecewaan, tetapi kami pulang dengan sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Bahkan berkati hamba-Mu yang sebentar Kau pakai untuk menyatakan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Kita yang siap diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan baik, silahkan duduk bagi hamba-hamba Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya hari ini. Dan juga terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir hari ini. Bapak Saudara, dan kami juga bersyukur buat anak kami Ferdinand yang sudah menyelesaikan perkuliahannya. Kemarin sudah wisuda. Dan luar biasa, anak kita ini belum wisuda tapi sudah dapat pekerjaan. Nah, ini yang luar biasa Bu Saudara. Dan pekerjaannya ya kita beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, pekerjaannya luar biasa. Kita doakan terus supaya kita bangga, karena saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Manalu. Terus ini juga menjadi satu kekuatan juga bagi saya, bahwa aset gereja bukanlah bangunan. Aset gereja bukanlah tanah pertapakan kita yang semakin besar semakin besar. Ya, mungkin nanti kita diberkati Tuhan, kita bisa beli tanah lagi, lalu kita bisa bangun gedung ini lebih besar lagi. Tapi aset gereja bukan itu. Aset gereja itu adalah anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita ke depan? Jadi buat anak kami Ferdinand, kamu adalah aset gereja. Ya, Mang ya, bahwa nama Tuhan itu indah terus di dalam pekerjaanmu, di dalam karirmu. Dari tempat ini kami terus berdoa buat anak-anak kita yang lain juga. Saya percaya mereka akan semakin diberkati Tuhan dimanapun mereka berada. Dan saya enggak terlalu Bapak Saudara, saya percaya gereja kita ini akan pasti Tuhan penuhkan dengan jiwa-jiwa. Tetapi kalaupun anak-anak kita harus Tuhan berangkatkan dari tempat kita, itu bukan mengurangi jumlah kita, tetapi justru akan memuliakan Tuhan kita. Jadi anak-anak kita kalaupun di perantauan mereka, kita harapkan mereka berhasil. Dan di perantauan nanti, mereka akan lebih banyak lagi mengenal si Gautam melalui dari kehidupan, pekerjaan, terlebih-lebih pelayanan dari anak-anak kita. Jadi untuk itu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kalau Ferdinand ya hari ini mungkin bisa dikatakan kamulah buah sulung dari gereja ini. Ya teruslah berdoa, ya terus berdoa agar Tuhan semakin berkati gereja ini, agar besok di kemudian hari akan muncul Ferdinand yang lain yang bawa akan nama harum dari gereja kita GBC Gautam di tempat ini. Namun di balik itu kita juga bersedih Bapak Saudara, karena orang tua kita, Obung Juliper, telah dipanggil pulang oleh Tuhan pada hari Senin yang lalu. Tapi walaupun dia dipanggil Tuhan, saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena hidup ini perjuangan Bapak Saudara. Hidup ini perjuangan. Apa yang membuat saya bersuka cita? Karena saya anggap dia menang dalam perjuangannya. Itu yang membuat saya bersuka cita. Kita ini bisa bertahan sampai di ujung, walaupun banyak beban yang dia hadapi, karena ada banyak doa-doa dari Bapak Ibu di tempat ini yang terus mendoakan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun sedih, di balik itu saya bersuka cita. Karena sebagai hamba Tuhan, saya merasa bangga, saya merasa berhasil, bukan karena saya, tapi karena dukungan dari Bapak Ibu, dan yang pasti juga karena berkat Tuhan.
Sehingga kita bisa menghantarkan orang tua kita ini sampai di ujung hidupnya, dia tetap ada di dalam pegangan Tuhan. Itu yang paling utama Bapak Saudara. Jadi untuk itu orang-orang tua kami yang bersama-sama dengan kami juga, kerinduan kami tetap mahamu rajin beribadah. Supaya apa? Supaya Tuhan yang pimpin kita, sehingga di ujung dari perjuangan kita akan tetap menjadi pemenang. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya tadi sudah disampaikan, firman Tuhan bagi kita hari ini adalah firman Tuhan yang masih mempelajari tentang rumah doa. Ya, dari bulan September kita belajar tentang rumah doa. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-13. Ya, Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-13. Jika semua sudah menemukan, saya ajak kita untuk membacanya secara bersama-sama, karena ini tiap minggu kita baca selama bulan September ini. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-13. Semua sudah dapat? 2, 3 ya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kita garis bawahi Bapak Saudara, bahwa kita ini adalah rumah Tuhan. Dan kalau kita ini adalah rumah Tuhan, maka rumah Tuhan yang ada di dalam tubuh kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya doa. Kalau kita bukan rumah Tuhan, ya nggak ada apa-apa, nggak ada doa. Tetapi yang pasti kalau kita bukan rumah Tuhan, berarti kita sebaliknya seperti yang dikatakan oleh firman ini, sarang penyamun. Jadi kalau kita nggak mau jadi sarang penyamun, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus jadikan tubuh kita ini menjadi rumah doa. Kenapa Bapak Saudara? Ya, kita belajar dari satu kitab, yaitu kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 mulai. Sama-sama Bapak Saudara coba perhatikan, ya. Karena agak panjang beberapa ayat, Bapak Ibu hanya dengar saja. Judulnya itu adalah hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang saya dapatkan dari satu perikop ini. Makanya saya buat judul dari firman Tuhan bagi kita hari ini adalah doa adalah kebutuhan. Kenapa saya katakan doa itu kebutuhan? Karena firmannya juga berkata dalam judulnya itu Matius 7 itu adalah hal pengabulan doa. Hal pengabulan doa. Artinya Bapak Saudara, apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Tuhan. Maka saya percaya kenapa kita meminta, karena itu adalah kebutuhan bagi kita. Kenapa kita meminta? Karena itu adalah kebutuhan yang sangat kita perlukan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita ingin kebutuhan demi kebutuhan kita tercukupi dan dipenuhi oleh Tuhan, maka hal yang perlu kita lakukan adalah doa. Apa saja yang kita minta? Makanya firman Tuhan berkata, mintalah. Dan jawabannya adalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, dan jawabannya adalah kamu akan mendapat. Ketoklah, jawabannya adalah maka pintu akan dibukakan bagimu. Berarti Bapak Saudara, kita gak bisa lepas dari yang namanya doa. Kenapa? Yang pertama saya dapat dari firman Tuhan ini,
Kenapa doa itu kebutuhan? Kebutuhan apa yang pertama yang kita dapatkan? Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-29. Ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ini adalah kisah dari anak bungsu. Anak bungsu yang hilang. Kenapa anak bungsu itu hilang? Karena dia meminta kepada bapaknya. Dan apa yang dia minta adalah warisan-warisan. Yang dia minta dari bapaknya adalah harta. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia memfoya-foyakan semua harta bapaknya. Dia menghabiskan semua harta bapaknya. Dan ketika dia menghabiskan semua harta bapaknya, apa yang terjadi? Dia jatuh miskin. Dan ketika dia jatuh miskin, akhirnya dia mencari pekerjaan. Dan ketika dia mencari pekerjaan, pada waktu pekerjaan itu yang begitu berat, dia tidak bisa dapat makan dari pekerjaannya. Akhirnya ampas, bahkan makanan babi yang harusnya diberikan kepada babi itu pun dia akan coba makan. Tetapi firman juga berkata itu pun tidak bisa dia dapatkan. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Akhirnya anak ini pulang kepada bapaknya. Tetapi ketika anak ini pulang kepada bapaknya menyambut dia. Dan ketika bapaknya menyambut dia, bapaknya berkata kepada para pelayan-pelayannya, anakku yang hilang sudah pulang, maka ambillah seekor lembu yang tambun dan sembelihlah itu, olahlah itu, kita akan pesta karena anakku yang hilang sudah kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pesta itu sedang terjadi, datanglah anak yang sulung. Dan ketika anak yang sulung datang, dia bertanya kepada pelayannya, apa yang sedang terjadi di rumah kita? Dia berkata, adikmu yang hilang sudah kembali dan ayahmu membuat pesta. Lalu ayahnya mendengar itu dan keluarlah ayahnya dan berkata, marilah masuk anakku. Tapi apa jawaban dari yang sulung ini? Bapa, kenapa anakmu yang sudah menghambur-hamburkan harta selama ini, ketika dia pulang, engkau memberikan dia lembu yang tambun, sementara aku yang selama ini bersama-sama dengan Bapa, seekor kambing pun tidak pernah engkau berikan untuk aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Apa yang kita dapatkan di situ, Bapak Saudara? Yang pertama, si anak pertama bungsu, dia berdoa. Tapi yang dia doakan itu untuk kepuasannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia hancur. Hancur oleh karena berkat yang diberikan oleh bapaknya. Hancur oleh karena kebaikan yang diterima dari bapaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diberkatkan Tuhan dalam hidup kita, mungkin itu adalah hasil dari yang kita doakan. Tetapi ketika kita doakan dan kita pakai untuk tidak sesuatu yang membuat Tuhan dimuliakan, Tuhan gak berkenan. Akhirnya anak bungsu itu menjadi gelandangan. Tetapi yang kedua yang terjadi apa Bapak Saudara? Anak yang selama ini bersama-sama dengan bapaknya, dia kecewa melihat bapaknya ketika anak bungsu yang pulang itu diberikan bapaknya seekor lembu yang tambun. Dan dia berkata, aku yang selama ini bersama dengan bapak, seekor kambing pun bapak gak pernah beri. Persoalannya, dia gak pernah minta. Makanya sampai bapaknya bilang, apa yang padaku itu ada padamu. Kenapa engkau gak pernah minta? Jangankan seekor lembu yang tambun, yang kau bilang hanya seekor kambing, semua yang punyaku itu adalah milikmu. Tapi bagaimana itu menjadi milikmu kalau enggak pernah minta? Yang pertama yang saya dapatkan dari ayat ini adalah, mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketuk, carilah maka kau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang pertama, belajar mengandalkan Tuhan, Bapak Saudara. Kalau kita hari ini diberkati, percayalah, itu karena berkat Tuhan. Kalau hari ini Bapak Saudara, kita mengalami masa-masa yang sulit seperti anak bungsu itu, karena mungkin selama ini kita kurang setia kepada Tuhan, kurang peduli kepada pekerjaan Tuhan, akhirnya Bapak Saudara, kita mengalami suatu masa-masa yang penuh dengan segala kekeringan, seperti yang dikatakan oleh anak ini Bapak Saudara. Percayalah,
bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan gak pernah jauh daripada kita. Kita boleh saja mengalami kegagalan. Tapi firman Tuhan berkata, kegagalan kita tidak akan membuat kita jatuh. Karena tangan Tuhan akan memegang kita dan menarik kita bangkit kembali. Untuk berdiri seperti anak bungsu itu. Dia tarik kembali Bapak Saudara. Saya percaya. Kenapa anak bungsu ini bisa ingat bapaknya? Karena dia pernah satu rumah dengan bapaknya. Bayangkan Bapak Saudara, berapa anak seperti yang anak bungsu ini gak kembali dia kepada Tuhan, tapi dia justru mengakhiri hidupnya. Dia mati bunuh diri, atau dia malah Bapak Saudara, dia berkata, dengan mengimbah salilingon ngamar Tuhan sonari, songono do keadaanku. Tapi yang kita syukuri, di detik-detik terakhir kalau kita mau katakan, tiba-tiba ketika dia mau makan nasi babi itu, dia ingat, di rumah bapakku banyak makanan. Di rumah bapakku pekerja-pekerjanya saja gak makan nasi babi. Kenapa dia bisa ingat? Karena Tuhan ada bersama dengan dia. Kenapa dia bisa ingat? Karena Tuhan mengasihi dia. Kenapa dia bisa ingat? Karena Tuhan sekalipun dia menjauh, Tuhan gak pernah menjauh. Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, itu adalah hasil dari doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan. Kita gak tahu Bapak Saudara, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kadang-kadang di kehidupan kita seperti itu Bapak Saudara. Bahasa gagal lawat bahasa dihina jol ma'au. Bahasa difitnah jol ma'au. Kita mungkin sakit ketika kita difitnah. Ketika kita direndahkan orang, kita mungkin sakit. Tapi saya percaya, Jemaat GBC Gotong akan menjadi Yusuf rohani yang ketika difitnah, ketika dianiaya, ketika dipenjara, suatu waktu akan tampil menjadi seorang Perdana Menteri. Karena kita mengandalkan Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita. Makanya perlu Bapak Ibu Saudara, kita terus mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, doa itu membuat kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kebutuhan apa yang terpenuhi kita berdoa? Yang kedua, dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai 16. Amin. Yang kedua, dari ayat ini saya belajar bahwa ketika kita berdoa, kita belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca satu perikop ini, itu berbicara tentang hamba-hamba Tuhan. Kalau ada yang sakit, hendaklah yang sakit itu memanggil hamba-hamba Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan itu datang dan berdoa. Yang pertama yang saya dapat dari ayat ini berkata bahwa kalau kita hamba Tuhan, maka kita jadilah hamba Tuhan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan berjalan dengan pikiran, jangan berjalan dengan perasaan, jangan berjalan dengan keinginan. Inna rohaku unang manian au digora, HP kita do digora. Dipikiraku mangatusi manian naman gora au martangyangi alana cuaca dingin dan hujan. Tapi kita dipanggil ketika cuaca dingin dan hujan. Lalu apa yang kita harus kerjakan? Yang harus kita kerjakan adalah firman-Nya, berjalanlah bersama dengan Tuhan.
Kenapa? Karena ketika mereka memanggil, bukan karena kehendak mereka, tetapi mereka yang sudah dibisikkan Tuhan, panggil hambaku supaya dia datang berdoa bersama-sama dengan kita. Lalu kita pakai pikiran, lalu kita pakai perasaan, lalu kita pakai alasan. Bapak saudara, hamba Tuhan itu bukan hanya yang melayani di mimbar. Bapak Ibu yang menjadi pengikut Kristus itu adalah hamba Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan, bukan berjalan dengan pikiran. Molo somar minggu au, tay mak dia tuh si halaki do songon dia. Orang mungkin mengerti, tapi kebutuhan kita, apakah orang mengerti? Ketika kita buat alasan, orang memang bisa menerima alasan kita. Tetapi kebutuhan kita, apakah bisa menerima alasan kita? Bapak Ibu, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ini bukan masalah orang lain. Ini bukan masalah orang yang kita doakan. Ini bukan masalah orang itu sembuh atau enggak sembuh. Tetapi ini masalah antara kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan mendengar doa kita, dan kita itu dengar, ya didengarkan Tuhan apa yang menjadi permohonan kita. Ini yang menjadi masalah. Jadi ketika kita berdoa, maka yang kedua yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita adalah supaya kita belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun situasinya, baik atau tidak baik, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, bisa saja silih berganti datang dalam hidup kita. Tapi tetaplah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Karena firman-Nya berkata, tidak tahankah kamu berjaga-jaga 1 jam saja bersama dengan aku dalam doa. Jadi yang kedua, kenapa kita harus berjalan dengan Tuhan? Karena ketika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan yang akan pimpin kita. Itu yang pertama Bapak Saudara. Yang kedua, orang yang berjalan dengan Tuhan akan mengoreksi dirinya. Tikos doa naing, benarkah aku sekarang? Orang yang berjalan dengan Tuhan nggak menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Karena dia tahu bahwa semua yang dia dapat itu adalah karena Tuhan. Seorang pengkhotbah belum tentu lebih benar dari jemaatnya. Makanya seorang pengkhotbah perlu mengkoreksi dirinya. Walaupun kadangkala ketika kita udah koreksi diri, malah kita direndahkan Bapak Saudara. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun kita direndahkan, maka tangan Tuhan cukup untuk mengangkat kita naik untuk lebih tinggi lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin gak enak pada waktu kita mengalami itu. Minta maaf, mengaku dosa, mengaku, saling mengampuni. Tetapi ayat yang ke-16 berkata bagian B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mau Bapak Saudara dipakai Tuhan luar biasa? Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dan berjalan dengan Tuhan itu gak enak. Dihujat, dihina. Kenapa? Karena memang ayat sebelumnya berkata begitu. Panggillah imam. Kadang-kadang kita dipanggil gak pada waktunya. Kadang-kadang kita dipanggil oleh orang yang selama ini malah gak menghargai kita. Kadang-kadang kita dipanggil oleh orang yang selama ini justru menghina kita. Makanya pada waktu ketika Paulus yang masih bernama Saulus tiba-tiba dia buta, pada waktu perjalanannya ke Damaskus, Tuhan berkata kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias, Ananias,
pergilah ke jalan Tuhan, nanti kau akan bertemu dengan seorang yang bernama Saulus, dan doakanlah dia karena dia sekarang buta. Apa jawaban Ananias? Waduh Tuhan, memang Tuhan gak tahu siapa dia. Dia itu adalah yang membunuh orang-orangnya Tuhan. Dan sekarang dia sedang membawa surat kuasa yang tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Ketika dia menangkap orang-orangnya Tuhan dan membunuh orang-orangnya Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya yang dia bawa dari pemerintah untuk dia bisa menghabisi orang-orangnya Tuhan. Sekarang Tuhan suruh saya datang kepada dia. Ini sama dengan kematian Tuhan. Jangan nanti saya dibunuh. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak, pergilah Ananias. Dan Ananias bilang ini, karena engkau yang suruh Tuhan, aku pergi. Lalu ketika Ananias pergi, dia dapatilah Saulus yang sedang berdoa dengan mata yang buta. Lalu Ananias tompangkan tangan, Saulus kembali melihat, dan Saulus berubah nama menjadi Paulus. Orang yang jahat diubah Tuhan jadi orang yang baik. Seandainya kita waduh itu siapa? Waduh itu orang yang selama ini menyakiti kita, itu selama ini orang yang menghujat kita, itu selama ini orang yang merendahkan kita. Siapapun yang sudah pergi ke situ. Bahkan pernah saya dengar begini Bapak Saudara, las Tuhan Yesus pero dan bertobati, katanya Bapak Saudara. Mungkin saking bandalnya, saking jahatnya. Tapi gak bisa Bapak Saudara kalau Tuhan yang suruh kita. Yang ketiga, yang terakhir, Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14. Ayat yang ke-12 perhatikan dengan baik. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Siapa yang bisa ngejar Tuhan? Siapa yang bisa nangkap Tuhan? Gak ada yang mungkin bisa nangkap. Tetapi Paulus berusaha. Maka yang ketiga, ketika kita berdoa, itu kita sedang belajar untuk mencari Tuhan. Berusaha mencari Tuhan. Berusaha untuk menangkap Tuhan. Berusaha untuk mendapatkan Tuhan. Sekalipun itu adalah sesuatu yang gak mungkin. Dan Tuhan tahu memang gak mungkin. Makanya ketika dia tahu itu gak mungkin, makanya Tuhan turun dari sorga untuk mendapatkan kita. Saya kasih contoh. Kalau kita di rumah punya anak kecil, kita suruh anak kecil itu untuk mencari kita. Dengan kemampuan yang ada pada kita, dengan kepintaran yang ada pada kita, saya percaya anak itu gak akan bisa pernah mendapatkan kita. Walaupun itu hanya di sekitar rumah. Kenapa? Karena anak itu punya kemampuan terbatas untuk mencari kita. Tetapi ketika kita sudah melihat anak itu berusaha mencari kita, anak itu sudah berusaha untuk terus dan terus mencari-cari di sekeliling rumah, di mana ayahnya, di mana bapaknya, pasti hati kita Bapak Saudara nggak ingin anak kita susah. Belum mungkin 5 menit dia mencari kita yang langsung mendapatkan dia, memeluk dia, menggendong dia. Apalagi masa-masa anak itu yang menggemaskan. Jangankan mencari Bapak Saudara, ketika kita pulang kerja saja, kita lihat anak kita gak lihat kita, langsung kita panggil namanya, pasti anak itu langsung berlari dan naik ke gendongan kita untuk kita gendong. Kenapa? Karena kita tahu hatinya ada bersama dengan kita. Maka yang ketiga, kenapa kita berdoa? Karena dengan berdoa kita belajar untuk mencari Tuhan. Dengan berdoa kita belajar untuk menangkap Tuhan. Dengan berdoa kita sedang mengarahkan kita ke arah yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mengejar apa yang menjadi impian kita. Mengejar apa yang menjadi cita-cita kita kepada anak-anak muda. Saya pesan kepada anak-anak saya, dimanapun kalian, jangan pernah tinggalkan ibadah, apapun masalahmu. Karena kalau bukan Tuhan, kita gak ada apa-apanya. Sekalipun kau pintar sepintar-pintarnya, kalau Tuhan gak buka, engkau gak akan dapat. Saya kasih contoh minggu yang lalu Bapak Saudara. Ya.
ketika suara musik kita semua nggak keluar. Saya udah balik-balik ke sana Bapak Saudara. Saya udah lihat, saya udah kutak-katik, nggak keluar juga. Saya balik lagi ke tempat duduk, balik lagi ke sana, kutak-katik lagi, enggak juga. Nggak ada perubahan suara, ini apa yang salah? Dan saya bukan seorang yang ahli, tapi begitu yang ketiga kali, saya balik lagi ke belakang. Saya percaya Tuhan yang tunjukkan. Tuhan tunjukkan mata saya kepada satu tombol, yang tombol itu nggak sejajar. Mungkin ini, lalu saya sejajarkan. Begitu sejajar, semua keluar suaranya Bapak Saudara. Saya pikir, loh Tuhan, kok bisa? Karena Tuhan yang buka. Kitab Wahyu berkata, kalau Tuhan yang buka, tak akan ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tak akan ada yang bisa membuka. Kepintaran kita, kehebatan kita, kekuatan kita, kalau Tuhan yang tutup, tidak akan bermanfaat apa-apa. Tetapi kelemahan kita sekalipun akan menjadi dampak yang luar biasa ketika Tuhan sudah membuka. Hari ini andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Jadi pesan saya bukan hanya kepada anak-anak saya, paling utama kepada diri saya sendiri. Saya nggak akan meninggalkan namanya peribadahan hanya oleh karena sakit. Ketika saya khotbah di tempat Opung Juliper, sebenarnya suara saya sudah hilang. Karena 2 malam saya demam, batuk, segala macam Bapak Saudara. Tapi ini pelayanan. Dan saya pikir juga saya akan mati hanya karena sakit saya ketika saya melayani Tuhan. Tapi puji Tuhan hari ini saya sehat. Hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Sakit saya nggak membuat saya semakin parah. Karena bukan sakit itu yang menjadi persoalannya. Yang menjadi persoalannya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kepada Tuhan, belajar untuk mencari Tuhan, maka Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Bahwa kita akan membuat kita menjadi rumah doa, bukan sarang penyamun. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Ini yang kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Apapun gunung-gunung persoalan, gunung-gunung masalah, gunung-gunung kesusahan, dengan iman, dengan berdoa, semua pasti berlalu. Kami akan hadapi dengan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, mencari Tuhan. Maka ketika kami mencari Tuhan, Tuhan akan mendapatkan kami dengan berkat-berkat yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Tak satu pun kami yang tidak mendapatkan berkat daripada Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Ya, saya mohon waktu. Mari kita menaikkan pujian kita, selamat memberi yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama
mendengarkan pengumuman. Sebelum kita mendengarkan kegiatan 1 minggu ke depan, kami akan bacakan ucapan syukur dari keluarga Amang Lamru Tambunan. Bersyukur karena bahwa wisuda Ferdinand berjalan lancar dan mohon dukungan doa untuk anak kita Ferdinand karena hari Selasa akan berangkat ke Jakarta, pulang ke tempat dia tinggal dan bekerja. Jadi Ferdinand kalau pulang ke Jakarta dia sudah bekerja, kita doakan dia selamat, dia sehat sampai ke tempat tujuannya. Ucapan syukurnya sebesar Rp100.000. Kemudian ini ada ucapan syukur khusus ya, khusus dari Ferdinand buat Pak Gembala. Gak usah dibacakan isinya inangnya. Ada ucapan syukur khusus. Kalau ini buat gereja, yang ini khusus buat Pak Gembala. Kebetulan sampai di tangan saya dua-dua. Puji nama Tuhan. Topik doa kita yang masih terus kita doakan di rumah masing-masing ya. Dalam doa-doa kita yang pertama, berdoa buat pemimpin kita secara khusus gembala kita di tempat ini. Yang kedua, buat pertumbuhan dan pertambahan jiwa. Mari kita berdoa buat pertumbuhan jiwa bagi semua jemaat dan pertambahan jiwa, menjadi saksilah kita di sekeliling kita. Yang ketiga, pembangunan pagar dan pemasangan jerejak jendela. Ini adalah topik doa syafaat yang harus kita bawakan sehingga Tuhan berkati dan boleh direalisasi dengan cepat. Hari Senin ada ibadah doa keluarga Nehemia pukul 19.30 WIB di rumah. Ada doa keluarga Nehemia pukul 19.30 WIB di rumah Ibu Dewi. Saya ulangi, ibadah doa keluarga Nehemia pukul 19.30 WIB di rumah Bapak Dewi di Lumban Dolok. Pujian dan renungan akan menyusul. Hari Jumat ada ibadah doa dan puasa pukul 12 sampai pukul 14 sampai 16 WIB di gereja. Hari Sabtu ada ibadah remaja dan pemuda dan latihan musik pukul 19 WIB di gereja. Jemaat berulang tahun minggu ini ya. Hari Minggu ada ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB. Dilanjutkan dengan ibadah raya pukul 10. Itulah pengumuman bagi kita semua. Mari kita tetap berdoa di rumah kita masing-masing dimanapun kita berada. Tetap semangat, kami mengundang minggu depan untuk boleh kita sama-sama beribadah di tempat ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Haleluya. Sebelum kita menerima dua berkat, kita sudah dengar tadi apa yang disampaikan oleh Amang Boy. Maka Amang Boy tetap aja di tempat, hamba-hamba Tuhan mari dekat kepada Amang Boy. Kita akan berdoa secara khusus agar Amang ini dikuatkan Tuhan, diberikan kemampuan untuk menghadapi segala situasi. Dan kita percaya Tuhan pasti bekerja di dalam hidupnya. Mari hamba-hamba Tuhan pegang dia sebagai ungkapan doa iman kita bahwa Tuhan juga sedang memegang dia, menolong dia, menuntun dia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Boy di tempat ini Tuhan. Lewat situasi yang sedang dia hadapi,
Kami tahu secara kedagingan dia tidak sanggup, secara kemanusiaan dia tidak mampu. Tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, Engkau mampukan dia, buat dia kuat Tuhan, dan mampukan dia menghadapi segala situasi yang sedang dihadapi, tantangan yang dia sedang hadapi. Biarlah dia boleh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus, Engkau jamah hatinya, jamah pikirannya, kuasai hidupnya, kuasai pikirannya, kuasai hatinya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya dan kami pegang janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai setiap orang-orang yang bersandar dan berserah kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat keluarga dari Amang Lamro sekeluarga. Kalau mereka bersyukur untuk anak mereka Ferdinand yang sudah menyelesaikan wisudanya, bahkan juga sudah mendapatkan tempat dalam pekerjaannya. Tuhan berkati keluarga ini, buat anugerah berkat yang sudah mereka terima. Biarlah juga Tuhan membuat mereka melihat tangan kemuliaan Tuhan senantiasa terarah kepada mereka, memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, memberkati mereka di dalam usaha mereka, memberkati mereka di dalam pendidikan anak-anak mereka. Berkati juga Ferdinand, kapanpun akan pulang ke Jakarta, Tuhan berkati di perjalanan, jauhkan dari segala mara dan bahaya, dan berikan hikmat kepadanya di dalam pekerjaan yang dia boleh tekuni ya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan akan senantiasa menyertainya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkemenangan dengan iman sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.